Bapak Ibu semuanya. Saat ini kita kembali, kita akan masuki ibadah kita minggu ini. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita satu dalam hati berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami, Bapa kami yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Kasih setiamu yang selalu baru pagi Tuhan, setiap pagi Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya saat kami berjalan dengan Tuhan, kami menikmati segala kebaikan dan kemurahan setiap saat. Hati kami ingin menyembah-Mu Tuhan, kami ingin memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saat terindah dalam hadirat
Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Berseru
Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara, Segala perkaraku ku serahkan padamu. segala perkara, Segala perkaraku ku serahkan padamu. biar mesti tetap mainkan pujian ini. Terima kasih Tuhan, karena kami punya seorang sahabat seperti Engkau, sahabat yang terbaik, sahabat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadi sahabat kami, bukan karena kami baik, bukan karena kami layak, tapi karena Engkau sungguh-sungguh ingin menjadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada seorang sahabat seperti Engkau, tidak ada Tuhan, hanya Engkau satu-satunya, hanya Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Dan Kau bukan sekedar seorang sahabat, tapi seorang sahabat yang bersedia untuk menyerahkan nyawanya bagi keampunan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak bisa membalas akan kasih-Mu itu, kami tidak bisa membalas akan pengorbanan-Mu, tapi kami ingin berikan seberapa besar, seberapa banyak dari hati ini yang bisa mengasihi Engkau. Kami ingin mengasihi Engkau Tuhan. Kami ingin mengasihi Engkau hari ini lebih dari kemarin. Kami ingin mengasihi Engkau besok lebih dari hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kembali kami bersama-sama boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami bisa mengerti, bisa memahami akan firman-Mu, sehingga firman itu boleh berbuah dalam hati kami, di dalam diri kami, membuat orang-orang bisa melihat ada Kristus dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Pakai bibir anak-Mu ini Tuhan, berbicara jadi kepanjangan lidah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih kepada tim musik yang sudah melayani pujian penyembahan pada pagi hari ini. Shalom terus sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada hari ini. Semoga saudara semua berada dalam keadaan baik, sehat, terutama sekali sukacita, bahagia, oleh karena kita semua memiliki Tuhan yang baik buat kita. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan sebuah khotbah yang saya beri tema Karena Anugerah Tuhan. Tahukah saudara bahwa hidup kita ini sebagai orang Kristen hidup karena anugerah. Oleh karena apabila tidak ada anugerah Tuhan, maka hari ini kita sedang berjalan menuju kepada kematian yang kekal.
Tapi oleh karena anugerah Tuhan, sekarang kita sedang berjalan menuju satu tujuan, bukan akhir, tapi menuju kepada satu kehidupan awal yang indah, yang bahagia bersama dengan Yesus dan Bapa di surga. Perikop yang saya akan ambil pada pagi hari ini terambil daripada kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama sekalian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Di dalam teks aslinya, jangan dimajin dulu. Dalam teks aslinya, ketika dikatakan Bapakkulah pengusahanya, maka itu berarti petani, pengusaha. Dalam teks aslinya itu petani. Berarti Bapa di surga itu petani bagi kebun anggurnya. Apa yang dilakukan oleh seorang petani? Pertama-tama dia akan menabur. Dia akan menabur sesuatu yang dia ingin tanam. Dan yang kedua, dia pasti bukan hanya menabur kemudian meninggalkannya, tapi setelah dia menabur, dia mulai menyiraminya. Dia pelihara. Kadang-kadang dia perlu melakukan berbagai tindakan. Mungkin dia memberikan pupuk, mungkin dia menghapus, menghilangkan hama, penyakit bertanaman itu. Kenapa demikian? Oleh karena dia punya sebuah pengharapan dalam dirinya, itu supaya tanaman yang dia tanam itu akhirnya berbuah. Setiap petani mengharapkan apa yang dia tanam itu berbuah. Demikian juga ketika Tuhan, ketika Bapa di surga menjadi petani bagi kita, maka Tuhan mengharapkan hidup kita ini berbuah. Di dalam ayat berikutnya, ayat yang kedua, dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ini saudara sekalian kadang-kadang bisa menjadi sesuatu ayat yang menakutkan bagi orang percaya. Kenapa? Karena dia mungkin rasanya saya ini belum berbuah, dan kalau saya belum berbuah, saya akan dipotong. Saya tahu kalau ranting dipotong, maka dia mati. Lama-kelamaan dia akan mati, dia kering. Demikian juga kita berpikir, wah saya akan dipotong. Tapi nanti kita akan melihat tuh sekalian, sebenarnya maknanya apa ini. Nah, kalau dikatakan tidak berbuah, buah itu apa sih? Buahnya saudara sekalian adalah yang pertama kasih. Jadi ketika kita bisa memiliki kasih, ketika kita bisa mengasihi, entah itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, mengasihi diri sendiri, maka itu adalah buah. Bukan sesuatu yang diperintahkan kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan, sesama kita, diri kita sendiri. Bukan. Kasih itu adalah buah. Nah, saudara tahu buah itu tergantung daripada pohonnya. Pohonnya apa, maka buahnya apa. Pohonnya mangga, buahnya mangga. Pohonnya jeruk, buahnya jeruk. Dikatakan Tuhan ini adalah buah. Yesus adalah pokok anggur. Berarti saudara sekalian, nanti hasil buah kita adalah sesuai dengan pokoknya. Saudara Yesus, cepat atau lambat, saudara saya akan memiliki buah itu, akan mengeluarkan buah itu. Selain kasih, yang kedua adalah sukacita. Tahu saudara, hidup seorang Kristen, meskipun memang seperti orang-orang lainnya, kita tidak bisa menolak ada kemungkinan masalah, problem, penderitaan, sakit penyakit, dan sebagainya. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa buat kita, yaitu ada buah yang namanya sukacita. Ya. Mungkin setelah berpikir, kayaknya nggak mungkin. Tetapi Alkitab mengatakan seperti itu sekalian. Sehingga satu kali nanti ketika buah itu muncul, saudara akan heran, akan terkejut. Kenapa ketika saudara mengalami satu masalah, bahkan bermasalah, kok saudara bisa bersukacita? Ini sukacita yang ajaib. Sukacita yang bukan dibuat-buat, sukacita bukan karena hal-hal yang memang menyenangkan kita, tapi sukacita yang merupakan buah daripada pokok itu, buah daripada Roh Kudus itu. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Ini adalah sebuah keadaan yang juga ajaib sekalian. Di tengah-tengah berbagai masalah, problem kita bisa mengalami damai sejahtera. Memang
Kalau sudah belum mengalami semua ini, sudah sulit untuk mengaminkan, untuk percaya bahwa kita bisa memiliki itu. Tetapi saya yang katakan pada saudara, ketika Alkitab mengatakan itu buah, berarti cepat atau lambat kita akan punya itu. Kita bisa mengalami di tengah-tengah kehidupan dunia yang ada masalah, kita bisa memiliki damai sejahtera. Bisa, bukan tidak bisa. Yang kemudian adalah buah itu kesabaran. Nah, saudara tahu manusia itu untuk sabar itu nggak gampang, saudara lihat. Ada banyak hal yang bisa sewaktu-waktu membuat kita emosi, bahwa kita marah kecil atau marah yang besar. Tetapi sabar itu ternyata adalah buah, ya, bukan sesuatu yang kita usahakan, tapi buah yang muncul oleh karena ranting itu melekat kepada pokoknya. Masih ada banyak sekalian, saya tidak akan bahas satu persatu. Ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada banyak. Nah, tapi ada kalimat berikutnya yang sering kita lupakan, yang seringkali mungkin kita tidak membacanya. Ayat kata berikutnya mengatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum. Berarti hukum dalam perjanjian baru tidak menentang itu. Termasuk hukum dalam perjanjian lama, hukum Taurat tidak menentang akan buah-buah roh ini, sekalian. Nah, ayat berikutnya, ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat berikutnya, ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, ada perkataan tinggal di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus tidak bisa berbuah. Kalau tinggal dalam Kristus itu bisa berbuah. Nah, kadang-kadang kita berpikir sekalian, kalau begitu apakah saya ini sudah atau belum tinggal di dalam Kristus? Karena kita kan tidak merasa. Kita tidak merasa sesuatu kondisi atau keadaan bahwa kita ini sudah tinggal dalam Kristus atau kita belum tinggal dalam Kristus. Dalam hal ini kita harus kembali kepada Alkitab, apa yang Alkitab katakan. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Apa yang kita akan baca? Ya, Filipi 3 ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik. Ini perkataan Rasul Paulus. Dia bercerita tentang satu sebuah kondisi di mana dia ini tinggal dalam Kristus, dan bagaimana caranya dia bisa tinggal dalam Kristus. Paulus mengatakan begini, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi ketika saudara saya percaya kepada Kristus, bukan ketika kita percaya kepada Kristus, maka Kristus menganugerahkan kepada kita suatu kebenaran, dan kebenaran itulah yang membawa kita terhisap masuk ke dalam Kristus. Dengan demikian, setiap saudara yang sudah percaya kepada Kristus, maka saudara ditarik oleh Tuhan masuk ke dalam Dia. Dan dengan demikian, saudara dan saya sudah tinggal dalam Dia, tinggal dalam Kristus, makanya kita pasti berbuah. Semoga saudara bisa mengatakan amin atas hal itu. Ya. Jadi saudara jangan takut tidak akan berbuah. Saudara jangan takut, jangan ragu, oh saya mungkin masih di luar. Tidak sekalian. Sekali lagi saya ulangi. Kalau saudara sudah percaya pada Kristus, maka Kristus menganugerahkan kebenaran pada saudara, dan dengan demikian maka saudara ditarik ke dalam Dia. Dan karena itu kita pasti berbuah. Ya. Nah, ayat yang berikutnya kita baca ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, Tuhan Yesus menekankan tentang pentingnya kita berada dalam Dia. Dan Tuhan berkata, barang siapa itu artinya bukan hanya beberapa orang, bukan sekelompok orang tertentu, bukan. Barang siapa artinya siapa saja
yang tinggal dalam Kristus, dia pasti berbuah banyak. Dan Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin sebagian orang berpikir begini, loh, saya bisa kok berbuat sesuatu, saya bisa mengasihi, saya bisa sabar, saya bisa baik, saya bisa lemah lembut, dan sebagainya. Saya bisa. Nah, sekalian, memang saudara akan melihat ada orang-orang yang bisa melakukan itu. Tetapi saudara harus bedakan antara buah atau dia melakukan itu karena sebuah instruksi. Nah, yang Tuhan inginkan adalah apa yang kita lakukan itu berasal dari dalam, dari hasil buah, dari hasil persekutuan kita dengan Kristus. Tujuannya apa? Ayat yang ke-8. Kita perhatikan, ada tujuannya berbuah. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita berbuah itu ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya kita memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Ya, itu perikop yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Dari semua ayat-ayat itu sekalian, maka saya ingin memulai membahas pada ayat yang kedua, karena hal ini seringkali bisa menakutkan buat kita. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ini mengerikan. Kita dipotong. Kalau betul kita dipotong, kita pasti mati, saudara sekalian. Kalau kita terpisah dari Kristus, kita pasti mati, pasti kering. Nah, kalau begitu, artinya apa dong? Kita kan takut nih, saudara. Kalau gitu maknanya ini apa? Dipotong. Orang mencari-cari, akhirnya mereka menemukan dari teks aslinya. Dari teks aslinya itu, ternyata perkataannya itu, tulisannya airo. Dan airo ini memiliki beberapa arti. Yang pertama, airo itu artinya to raise, menaikkan. Yang kedua, to lift up, sama juga menaikkan. Nah, kita mulai senang nih soalnya. Ternyata pengertian dipotong itu dinaikkan, diangkat. Kita mulai senang nih. Tapi ternyata ada arti yang lain. Arti yang berikutnya adalah to take away. Yang artinya apa? Disingkirkan. Kemudian remove, dihapus, menghapus. Lalu ternyata bukan cuma diangkat, bukan cuma dinaikkan, tapi juga disingkirkan dan dihapus. Nah, kita mulai takut lagi. Pertanyaannya, dari beberapa arti ini, yang mana makna daripada dipotong itu? Nah, sekali lagi saudara sekalian, Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai apa? Dia berbicara mengenai kebun anggur, pohon anggur, tanaman anggur. Nanti saudara bisa baca, bisa cari di Google, ada banyak artikel tentang tanaman anggur. Nah, pertama-tama saya ingin menunjukkan kepada saudara sebuah slide tentang tanaman anggur. Ya, kita akan melihat daripada slide yang pertama sekalian. Tanaman anggur. Saudara lihat. Nah, ini tanaman anggur sekalian. Ya. Tanaman anggur itu adalah merupakan tipe tanaman merambat. Nah, tanpa adanya tiang rambatan atau pendukung lainnya, maka anggur itu akan tumbuh di permukaan tanah, sehingga akan terjadi masalah dari segi hama dan penyakit, seperti busuknya buah, busuknya daun, dan penyakit dalamnya, penyakit lainnya. Ya. Jadi ini tanaman anggur. Sudah lihat ada kawat-kawat di sana. Kawat-kawat itu menunjukkan bahwa anggur itu ditanam dengan cara merambat. Ya, dia nggak boleh di tanah. Kalau dia di tanah, dia busuk. Banyak yang busuk, daunnya, buahnya, dia busuk. Itu yang pertama, sekalian. Karena itu betul makna daripada airo adalah diangkat atau menaikkan. Soal lihat lagi slide yang berikutnya, saya akan perlihatkan tentang ladang kebun anggur. Nah, saudara perhatikan. Ini mungkin gambarnya agak kurang jelas. Itu ada tiang-tiang kayu, ya. Tujuannya antara satu tiang dengan tiang lainnya nanti akan dikatakan kawat atau tali untuk tempat merambatnya tanaman anggur itu. Ya, ada kawat. Ini ladang kebun anggur.
Nah, kalau di negara maju, itu biasanya tanaman anggur ditopang dengan tiang penopang dari baja atau beton. Lalu tiang tersebut disambung dengan kawat antara satu dengan lainnya agar tanaman tersebut akan merambat. Kenapa dipakai tiang baja atau beton? Oleh karena supaya tiang itu tahan lama. Karena umur produktivitas pohon anggur itu sekitar 30 tahun. Luar biasa ya. Jadi selama 30 tahun pohon anggur itu akan berproduksi terus-menerus sesuai dengan musimnya. 30 tahun. Nah, saudara akan melihat lagi slide yang berikutnya, yaitu kebun pohon anggur untuk produksi. Nah, ini pohon anggur yang memang bukan untuk diri sendiri, bukan untuk sebuah rumah tangga, tapi untuk produksi. Dan kalau saudara mempelajari, melihat, membaca tentang pohon anggur, saudara akan melihat bahwa menanam pohon anggur dari awal sampai dia berbuah, ternyata itu luar biasa sulit, bukan soal yang mudah, sekalian. Ya, ada banyak hal yang mesti dilakukan pada pohon anggur ini supaya sampai dia bisa berbuah. Ini ladang untuk produksi. Nah, tadi kita udah melihat arti aero yang lain adalah disingkirkan atau dihapus. Nah, ternyata sekalian, itu perkataan Tuhan bahwa akan dipotong. Yang dipotong itu bukan tanaman, seluruh tanamannya, bukan. Kalau seluruh tanamannya betul dipotong, maka dia mati, sekalian. Nah, tetapi bagi pohon anggur ini ada beberapa hal yang dilakukan kepada tanaman anggur itu, ya. Karena ini khotbah, bukannya pelajaran botani, saya akan bacakan secara singkat saja, garis besar. Kalau mau dibacakan secara seluruhnya, satu sesi ini nggak selesai, 2-3 sesi pun nggak akan selesai. Jadi saya cuma bicara secara garis besarnya. Nah, kepada pohon anggur itu akan dilakukan yang namanya pemangkasan, defoliasi, dan penjarangan pohon anggur. Saya baca sekilas. Pemangkasan adalah salah satu teknik penanaman budidaya anggur yang paling penting. Hal ini bukanlah prosedur yang mudah, membutuhkan pengalaman bertahun-tahun menggunakan gunting khusus dengan membuat potongan sudut 45 derajat berlawanan dengan mata tunas. Nah, setelah dilakukan berbagai hal, itu cuma singkat saja, padahal banyak yang dilakukan. Saudara akan melihat slide berikutnya, yaitu pohon anggur yang berbuah lebat. Nah, saudara lihat ya, ini pohon anggur yang berbuah lebat. Biasanya kita cuma beli anggur, kita makan anggur yang hijau, anggur yang agak hitam, anggur yang ungu. Nah, ini pohonnya seperti ini, ya, luar biasa bukan? Kalau ini saudara yang punya, saudara akan gila, akan senang melihatnya. Demikian juga Tuhan akan senang melihat kita itu kalau berbuah. Nah, saya tambahkan lagi sedikit, ya, supaya saudara tahu pemangkasan ini bukan main-main. Ada yang namanya pemangkasan bentuk untuk mengatur pohon anggur dan membuat bentuk yang lebih disukai. Ada lagi pemangkasan seimbang. Pemangkasan seimbang dibagi dua lagi. Ada pemangkasan dorman dan pemangkasan musim panas. Kalau saya mau bahas lain lagi. Pemangkasan dorman ada tujuannya. Pemangkasan musim panas ada tujuannya. Pemangkasan musim panas dibagi dua lagi. Suckering dan dead heading. Suckering ada maksudnya, dead heading ada maksudnya, defoliasi ada maksudnya, penjarangan tanah ada maksudnya. Jadi saya lihat, ternyata supaya pohon anggur itu berbuah, sang petani ini bukan enak-enakan cuma menanam kemudian tunggu berbuah. Tidak, ada banyak hal yang dia mesti kerjakan, dia mesti perlakukan tanaman anggur itu sampai dia bisa berbuah lebat, sekalian. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, saudara saya menemukan bagaimana seringkali kita mengalami, kita juga mungkin melihat orang lain, kita juga mengalami, kok udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, kayaknya ini kita tidak merasakan satu perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Sampai mungkin kita bisa berpikir, kok kayaknya jadi Kristen ini kok seperti nggak berbeda ya dengan orang lain. Mungkin satu-satunya yang kita tahu, kita yakin berbeda adalah nanti kalau kita meninggal, kita masuk surga. Itu saja yang kelihatannya perbedaan kita. Dalam hidup sehari-hari, sepertinya kita nggak berbeda dengan orang yang tidak percaya. Bagaimanapun perasaan mereka,
Kalau mereka nggak punya kasih, seringkali kita juga nggak punya kasih. Mereka nggak punya kebaikan, nggak punya kemurahan, nggak punya kelemah lembutan dan sebagainya. Seringkali kita pun seperti itu. Nah, jadi sudah lihat, ternyata berbuah itu bukan satu hal yang mudah. Dan pohon anggur itu beda sama rumput sekalian. Kalau rumput, sudah nggak usah apa-apain, bahkan sudah nggak usah tanam. Itu rumput tumbuh sendiri. Ilalang tumbuh sendiri, nggak usah diapa-apain. Tapi bagi pohon yang akan berbuah, perlu ada tindakan khusus bagi pohon itu supaya dia berbuah. Artinya bukan soal yang gampang tuh sekalian. Ya. Pohon itu memang bisa berbuah, tapi kalau di bawah tanah busuk dia, buahnya busuk, daunnya busuk. Karena itu perlu ada seseorang petani yang memahami. Kalau kita misalnya menanam pohon anggur, kita nggak paham teorinya, mungkin anggur kita itu busuk semua, mati semua. Karena itu perlu pengetahuan bagi seorang petani tentang apa yang dia tanam. Mungkin besok tanam pohon duren, tanam pohon yang lain, dia mesti mengerti akan hal itu. Nah, saudara sekalian, Tuhan mengerti bagaimana caranya membuat kita ini bisa berbuah. Tuhan mengerti itu sekalian. Karena itu dia perlu melakukan sesuatu. Nah, tapi dari semua ayat itu, saya ingin mengajak saudara melihat pada ayatnya yang ke-8. Ya, saya akan melihat sesuatu. Saya perlu hidupkan sebentar ininya supaya saya bisa melihat timingnya. Ya. Ayat yang ke-8, perhatikan ya. Coba dibuka ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15. Perhatikan baik-baik sekalian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada 3 hal penting di sini. Yang pertama, Bapakku dipermuliakan. Yang kedua, jika kamu berbuah banyak. Yang ketiga, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Coba perhatikan baik-baik. Dipermuliakan, berbuah, murid. Yang mana duluan? Dipermuliakan dulu, baru berbuah? Atau berbuah dulu, baru Bapak dipermuliakan? Berbuah dulu, baru jadi murid? Atau jadi murid dulu, baru berbuah? Perhatikan baik-baik. Kalau kita perhatikan sekalian, maka poin pertamanya adalah menjadi murid. Dari menjadi murid itu bisa berbuah. Dari berbuah itu bisa memuliakan Tuhan. Kembali saya teringat sekalian, kalau saudara pernah mengikuti khotbah minggu ini, kalau saya tidak salah pada bulan September, kalau tidak salah tanggal 19, saya menyampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul diperlengkapi untuk memperlengkapi. Di sini ada kata murid. Kalau kamu adalah muridku, murid Tuhan. Sekarang ini kita murid siapa? Ya pasti kita murid Tuhan. Tapi prakteknya bagaimana? Memang Tuhan itu pengajar kita, guru kita. Tapi dalam prakteknya itu bagaimana? Saudara ingat Tuhan pernah memberi pesan dalam amanat agung. Pergilah seluruh bumi, jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan pesan kepada para rasul-rasulnya, pergi, jadikan segala bangsa muridku. Lalu prakteknya bagaimana? Ketika para rasul datang satu kota tertentu, dia mengumpulkan orang-orang yang bersedia untuk dimuridkan menjadi murid Tuhan. Yang ngajar siapa? Kan yang ngajar bukan Tuhan. Yang ngajar adalah para rasul yang Tuhan tunjuk untuk memuridkan orang lain. Demikian juga sekalian, saat ini ketika kita menjadi orang percaya, saya yakin konsep itu harus tetap berjalan sekalian. Memang ketika saudara datang ke hari Minggu ibadah, saudara dengar firman, saudara menambah pengetahuan saudara. Tapi
itu bukan kelas pemuritan, itu ibadah persekutuan bersama-sama. Karena itu seringkali kita mengalami bertahun-tahun datang ke gereja, dengar firman tiap minggu, tapi sepertinya kita kurang merasakan sebuah perubahan yang signifikan, yang mungkin juga bisa mengecewakan kita atau bisa mengecewakan orang lain. Namun kita nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Kita hanya menunggu-nunggu, mudah-mudahan bulan depan, tahun depan kita bisa berubah. Atau kita mengharapkan orang lain, mudah-mudahan si A, si B dia bisa berubah bulan depan, tahun depan. Atau kamu juga. Ternyata kuncinya ini sekalian. Ya, kuncinya adalah kamu harus menjadi muridku. Jadi setiap anak Tuhan, seperti saya katakan dalam khotbah saya waktu itu, setiap anak Tuhan harus berada pada dua kondisi. Yang pertama adalah dimuridkan, yang kedua adalah memuridkan. Yang pertama adalah diperlengkapi, yang berikutnya adalah memperlengkapi. Itu tidak bisa tidak harus dijalankan kalau kita ingin berbuah, sekalian. Ini bukannya konsep manusia, ini konsepnya Tuhan. Dengan demikian kamu muridku. Bukan Tuhan dong yang mengajar, tapi ada seseorang yang memang Tuhan pakai, Tuhan berikan satu karunia tertentu untuk dia mengajar orang lain. Karena itu pada waktu itu saya mengatakan pada saudara, biar bagaimanapun juga, saudara sebagai orang Kristen, saudara harus menemukan seseorang yang daripadanya saudara bisa mengalami pemuritan, bisa diajarkan sesuatu. Dan tentunya tidak setiap orang memang bisa menjadi orang yang memuridkan saudara. Kalau saudara menjadi murid, maka saudara harus percaya kepada orang itu. Saudara punya rasa respect kepada orang itu. Kalau tidak, saudara nggak akan mau belajar dari dia. Dan saudara mesti percaya apa yang dia ajarkan itu memang betul bagi saudara. Ya. Dan sebagai murid, dalam pengalaman saya sekalian, sebagai murid, ya, ada satu sikap, ada satu tindakan yang perlu ada dalam diri saudara. Itu apa? Suka bertanya. Ya. Kenapa? Kalau saudara suka bertanya, artinya saudara merasa perlu tahu. Orang yang tidak bertanya, dia tidak merasakan perlu tahu akan sesuatu. Tidak. Ya. Mungkin pertama-tama saudara bertanya sama Tuhan. Tapi kan kadang-kadang ya sulit saudara menemukan jawabannya. Ya. Perhatikan baik-baik. Jadi seorang murid itu seseorang yang suka bertanya. Ya. Dalam pengalaman saya seperti itu. Ya. Ketika saudara bertanya, saudara menambah pengetahuan. Kalau bertanya lagi, pengetahuan saudara bertambah. Dengan demikian, saudara bukan hanya pengetahuan yang bertambah, tapi rohani saudara juga bertumbuh. Ya. Memang ini perlu waktu. Dan sebagaimana tadi Alkitab mengatakan, Tuhan memotong, memangkas, membersihkan, mengadakan defoliasi dan lain-lain. Demikian juga seorang yang memuridkan tidak bisa tidak, ya, memang harus melakukan hal-hal seperti ini. Nah, ketika saudara menjadi seorang murid, tidak bisa tidak, saudara akan menerima tindakan-tindakan, perlakuan-perlakuan seperti itu. Ada yang dipotong, ada yang dipangkas. Tujuannya apa? Bukan untuk menyakiti saudara. Tujuannya supaya saudara bertumbuh dan berbuah. Lihat. Ya. Jadi menjadi murid. Sebaliknya, saudara pun bukan hanya menjadi murid, tidak. Saudara juga harus sampai tahap tertentu, saudara harus mulai bersedia memuridkan orang lain. Kenapa demikian? Karena pelajaran terbaik buat kita setelah menerima pelajaran adalah menyalurkan pada orang lain. Saudara terima pelajaran, saudara mesti mengingatnya, mesti menghafalnya. Nggak mudah sekalian. Ya. Sekalipun setiap pelajaran sudah catat. Seringkali itu yang kita catat, kita nggak baca lagi, sekalian. Nggak baca lagi. Kita punya catatan udah banyak, tapi nggak pernah dibaca lagi. Karena kita berpikir kita udah tahu. Tapi ketika sudah mengajar orang lain dan sudah lupa, maka sudah akan belajar dari apa yang sudah catat. Mungkin ada 3 hal, 4 hal, 5 hal. Saudara bicara sama dia, sama orang yang sudah muridkan. Lama-lama, saudara nggak baca lagi, saudara ingat. Karena berulang-ulang saudara mengajarkannya kepada orang lain.
Saudara tahu. Sehingga saya katakan pada saudara, pada waktu itu kita mesti berada pada dua posisi, dua keadaan, diperlengkapi dan memperlengkapi, dimuridkan dan memuridkan. Tidak bisa tidak. Ini konsepnya Tuhan, bukan konsep manusia, bukan konsepnya saya. Nah, sesudah dimuridkan, hasilnya apa? Hasilnya adalah berbuah banyak. Berbuah banyak. Ya. Kita diberikan berbagai informasi, berbagai pengetahuan, tapi sekaligus tanpa kita sadari kita sedang menerima sebuah kehidupan dalam diri kita. Dan tentunya keteladanan dari seseorang yang memuridkan kita itu punya pengaruh. Bukan berarti kita menyontoh dia, bukan. Tapi keteladanan dia memberikan pengaruh buat kita. Makanya Rasul Paulus kan bilang sama Timotius, Timotius, meskipun kamu muda, jangan orang anggap rendah. Meskipun kamu muda, jadilah teladan bagi orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam sikapmu, dan lain-lain. Jadilah teladan. Ya. Bukan orang meniru Timotius, bukan. Jadi apa yang sikap yang dia tunjukkan, cara dia berkata, cara dia bersikap, itu menjadi contoh, memberikan pengaruh bagi orang lain. Makanya ketika saudara berkumpul dengan segala jenis orang, bagaimanapun karena orang itu bisa berikan pengaruh buat saudara. Ya. Orang yang baik bisa berikan pengaruh positif buat saudara. Orang yang tidak baik, orang yang jahat bisa memberikan pengaruh negatif buat saudara tanpa saudara sadari. Tanpa saudara sadari. Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, yang utama itu bukan soal menyontohnya. Yang utama itulah buah itu hasil daripada melekatnya kita dengan Tuhan, dengan Kristus. Dan sesudah kita dimuridkan, sesudah kita berbuah, maka akhirnya kita akan memuliakan Tuhan. Kita bukan memuliakan Tuhan setelah kita menyanyi, bukan. Ya. Memang kita menyanyi, kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan nyanyian kita. Tapi yang utama itu kita memuliakan Tuhan dengan buah yang muncul, yang lahir, yang timbul dari dalam diri kita. Kita berbuah. Dari semua yang kita sudah pelajari ini sekalian, memang ternyata proses penanaman pohon anggur, proses kita berbuah, itu bukan hal yang mudah. Tetapi kita percaya, kita yakin Tuhan sedang melakukan sesuatu pada kita. Jadi supaya kita berbuah harus ada, pasti ada tindakan-tindakan, perlakuan-perlakuan yang dilakukan kepada kita. Secara tidak langsung oleh Tuhan, secara langsung oleh orang-orang yang Tuhan pakai, yang sudah percayai untuk sudah menerima pengajaran daripadanya, pemuritan daripadanya. Karena itu pemuritan tidak bisa tidak mengandung unsur instruksi, mengandung unsur dikatakan saya mesti matiin dulu, ya. Jadi mengandung instruksi. Seorang pemurid itu bukan hanya mentransfer pengetahuan, tidak, tapi dia juga mentransfer keteladanan dia. Ya. Dari orang itu, so bisa belajar. Misalnya, oh ternyata dia sangat rendah hati ya. Meskipun pengetahuannya luar biasa, pengetahuan tinggi, tapi kok bisa ya dia rendah hati. Dia bersedia mendengar saudara, meskipun mungkin pertanyaan Anda itu terdengarnya bodoh misalnya, tapi dia bersedia mendengar saudara. Dia tidak anggap saudara ini orang kok menanya bodoh banget. Tidak. Saudara melihat keteladanan itu, dan kadang-kadang dia akan melakukan instruksi kepada saudara. Dia akan mengatakan, oh yang ini kamu salah, yang itu kamu betul. Dan kita sebagai seorang murid, kita harus dengan rela, dengan rendah hati menerima semua itu. Kan tujuannya baik. Kan tadi kita sudah pelajari, ada pemangkasan, ada defoliasi, ada penjarangan tandan. Ya. Penjarangan tandan. Untuk apa? Saya tambahkan ya. Waktu tinggal sedikit. Defoliasi itu apa? Defoliasi itu untuk meningkatkan aerasi tanaman
serta memfasilitasi penyemprotan tanaman terhadap berbagai hama dan penyakit. Aerasi tanah adalah kelancaran pergerakan atau pertukaran udara dalam tanah. Penjarangan tandan, tujuannya apa? Menghilangkan beberapa tandan buah yang belum menghasilkan ketika produksinya terlalu besar dan tanaman tidak mampu menghasilkan, menyebabkan buah anggur menurun kualitasnya. Makanya ada namanya penjarangan tandan. Jadi banyak hal sekalian. Ya. Karena itu mulai sekarang ini saudara mungkin harus memikirkan, ya, kenapa seseorang tidak berbuah. Kalau saudara melihat seseorang tidak berbuah, coba saudara berpikir, mungkin saudara mendoakan, ya, bisa nggak saya memuridkan dia? Ya, memang harus dari orang itu juga setuju, bersedia dimuridkan. Dan saya mau katakan, kalau sudah berhasil menemukan seseorang yang daripadanya sudah bisa menerima pemuritan, berbahagialah saudara. Demikian juga, kalau saudara berhasil menemukan orang-orang yang bersedia dimuridkan oleh saudara, berbahagialah saudara. Karena itu, saya ingin menekankan sekali lagi, mari dalam waktu hidup kita yang masih tersisa, yang Tuhan masih berikan pada kita, mungkin 5, 10, 15 tahun. Mari kita lakukan satu langkah yang lebih maju sekalian. Mari kita jangan hanya menjadi orang Kristen yang tiap minggu ke gereja. Bagus memang, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman, kasih kolekte, jabat tangan sama teman-teman kita yang lain. Kita harus menyadari, ya, biarlah waktu kita ini, hidup ini tidak percuma. Ibadah jadi orang Kristen cuma begitu. Nanti Senin sampai Jumat kita kerja, cari uang. Tapi ada sesuatu yang perlu kita lakukan sekalian. Saya akhiri dengan ini. Kenapa kita harus berbuah? Memangnya kenapa kita harus berbuah? Apakah kalau kita nggak berbuah kita masuk neraka? Tidak. Kita masuk surga karena percaya. Kita masuk surga karena anugerah oleh iman, karena kasih karunia oleh iman. Nggak peduli soal ada buah, nggak ada masalah. Tetapi sekalian, kalau saudara bisa berbuah, kalau saya bisa berbuah, maka waktu kita pulang ke surga, ada beberapa orang yang karena melihat kita, dimuliakan oleh kita, mereka pun pulang bersama kita ke surga. Mungkin nggak banyak, mungkin cuma 5 orang, mungkin 10 orang, mungkin 100 orang. Kita nggak pulang ke surga sendirian. Kita nggak cuma pulang ke surga bersama keluarga kita. Tapi waktu kita pulang ke surga, ada beberapa orang yang kita berhasil bawa pulang bersama kita. Maksudnya bukan pulang barengan, bukan itu. Maksudnya oleh karena mereka mendapatkan sesuatu dari kita, maka akhirnya mereka percaya, mereka berbuah, dan mereka nanti pulang bersama kita ke surga. Mudah-mudahan saudara paham akan hal ini. Saudara paham. Tahukah saudara, mungkin ada beberapa orang yang Tuhan sedang tunggu untuk saudara bersama orang itu, memuridkan orang itu, memberikan sesuatu pada orang itu. Dan bagi saudara, mungkin Tuhan sedang menunggu saudara menemukan seseorang yang bisa memuridkan saudara, yang bisa memperlengkapi saudara, supaya akhirnya saudara pun bisa melayani orang lain. Saya harap saudara terbangun keinginan saudara, semangat saudara untuk maju, untuk berjalan dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa sekali. Tuhan, sekali kami mengucap syukur kepadamu kalau kembali pagi hari ini aku boleh menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan aku minta kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu terus melanjutkan, mengajar, memimpin dalam seluruh kebenaran pada setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini.
sehingga setiap mereka akan terbangun keinginannya, baik untuk diajar maupun untuk mengajar. Tuhan, berikan kami semua rasa haus dan lapar akan kebenaran, sehingga kami akan dipuaskan oleh Tuhan. Aku mengucap syukur untuk setiap anak-anakmu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Aku mengucap syukur untuk setiap jemaatmu yang beribadah bersama kami. Saudara sekalian, besok sudah akan kembali dalam kehidupan masing-masing. Ada yang bekerja, mencari nafkah, ibu rumah tangga, anak-anak yang masih sekolah secara online. Berkat Tuhan limpah dalam hidupmu. Berkat Tuhan limpah dalam hidupmu. Anugerah Tuhan, kasih karena Tuhan limpah dalam kehidupan saudara. Sukacita, damai sejahtera limpah dalam hidup saudara. Terus fokuskan hati saudara hanya kepada Tuhan. Segala masalah yang hari ini sedang dialami, serahkan semua sama Tuhan. Biar Tuhan yang berkata kepada badai itu, diam dan tenanglah. Maka saudara akan melihat, mengalami badai itu dalam hidupmu menjadi tenang, dan engkau bisa hidup kembali dengan gembira, bahagia, sukacita. Mari angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Terima dengan limpah berkat Bapa di surga, kasih setia, rahmat, anugerah, berkat, sukacita, kasih sayang yang sempurna ya Tuhan Yesus Kristus yang tidak berkeputusan, dan bersama yang manis dan Roh Kudus yang lebih saudara dalam seluruh kebenaran. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus kembali yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan selamat bersukacita dengan keluarga saudara sekalian. Amin.